Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Shadaqallahul adzim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Masih melanjutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang adab bergaul dengan orang-orang lemah, baik lemah karena miskin, karena yatim, atau karena wanita. Pada sore hari ini telah sampai pada hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mus'ab bin Sa'd bin Abi Waqqas, dan diriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, Mus'ab berkata, Ro'a telah melihat sapa Sa'dun Sa'ad, anna lahu bahwasanya dia fadlan memiliki keutamaan alaman dibanding orang dunahu yang lainnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihatinya. Hal tunsoruna, tidaklah kalian dapat pertolongan atau tidaklah kalian ditolong, wa turzakuna, dan tidaklah kalian diberi rizki, illa bidu'afaikum, kecuali sebab orang-orang lemah di antara kalian. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis ke-12 diriwayatkan dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan bahwa ada seseorang namanya Sa'ad, itu merasa dirinya punya kelebihan dibanding orang lain. Mungkin merasa lebih kaya, lebih pintar, lebih kuat, dan lain-lain. Maka kemudian saat ini oleh Rasulullah dinasihati, kalian jangan begitu. Kalian tidak dapat pertolongan dari Allah kecuali sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Kalian tidak dapat rizki dari Allah kecuali sebab dengan adanya orang-orang yang fakir di antara kalian. Maknanya hadis ini menjelaskan bahwa dalam hidup ini Allah sengaja membuat orang itu ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang tidak pintar. Nah, kesemuanya itu justru menjadikan hidup menjadi dinamis karena saling membutuhkan. Ya. Jadi Allah membuat orang bermacam-macam, itu justru menjadikan kehidupan ini menjadi dinamis dan tidak repot. Seandainya orang itu semuanya kuat, itu malah repot. Seandainya orang itu semuanya kaya, itu juga malah repot. Kenapa? Karena kalau nggak ada yang miskin, nggak ada yang mau kerja, maka yang kaya kalau bikin rumah harus bikin sendiri, ngangkat semen sendiri, ngaduk pasir sendiri. Karena apa? Nggak ada yang miskin, nggak ada yang mau jadi tukang. Itu seandainya orang kaya semua. Maka Allah bikin ada yang kaya, ada yang miskin, sehingga saling membutuhkan. Maka Nabi mengingatkan bahwa kalian itu tidak diberi rezeki kecuali sebab orang-orang lemah di antara kalian. Kalian punya sawah ladang yang luas, tapi tidak ada buruh tani. Nggak mungkin kalian kerjakan sendiri. Kalau kemudian kalian bisa panen, itu karena ada orang-orang yang mau bekerja, menggarap sawahmu, menggarap ladangmu. Maka jangan kemudian kalian merasa lebih dibanding mereka. Jadi sesungguhnya semua orang itu saling membutuhkan. Ya. Kalau semua orang pintar, itu sekolahan tutup, pengajian juga nggak perlu diadakan. Kenapa? Semuanya sudah pintar, semuanya sudah baik. Nah, maka kalau toh kenyataannya masih ada sekolahan, masih ada pengajian,
Itu ya karena memang di masyarakat masih ada orang yang perlu ilmu. Ya, kalau orang-orang sudah pinter semua, nggak ada yang perlu ilmu, pengajian tutup, sekolahan tutup. Maka rumah sakit itu bisa berdiri dan tetap eksis selama masih ada orang yang sakit. Kalau suatu saat nanti semua orang sehat semua, rumah sakit tutup. Nah, itu makna dari hadis tadi itu bahwa sesungguhnya semua orang di dunia ini, apapun profesinya, apapun status sosialnya, dia tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungannya kepada orang lain. Seseorang dapat pertolongan dari Allah disebabkan ada orang-orang lemah di sekitarnya. Seseorang dapat rizki dari Allah disebabkan masih ada buruh tani, ya, masih ada buruh pabrik, sehingga bosnya dapat rizki. Seandainya buruh tidak ada yang mau jadi buruh, tidak ada yang mau jadi petani, ya bisa jadi yang sawahnya luas, ladangnya luas akan nganggur, nggak ada yang mau garap. Maka sekali lagi di hadis ini Rasulullah mengingatkan seseorang untuk tidak merasa dirinya lebih dibanding yang lain, karena sesungguhnya setiap orang membutuhkan keterlibatan orang lain. Itulah makanya ketika kita berdoa mau makan, itu doa yang dipakai itu kalimatnya bentuknya jamak. Allahumma barik lana. Ya Allah berkailah kami, bukan berkailah saya. Mengapa? Karena kalau diteliti, makanan sampai di depan kita itu sudah melibatkan banyak orang. Ya, kita setiap hari makan nasi beras. Kita tahunya sudah dalam bentuk nasi satu piring di depan kita. Coba diteliti itu sudah melibatkan orang banyak. Mulai petani yang nanam beras, nanti buruh tani yang garap sawahnya, yang memetik padinya, yang menjemur, yang menggiling sehingga menjadi beras, yang menjual beras, dan seterusnya, sampai kemudian nanti yang membuat panci, yang membuat kompor, yang masak sampai di depan kita. Maka ketika kita makan, doanya Allahumma barik lana, berkailah kami. Kami itu isinya siapa? Kami yang terlibat dalam terwujudnya makanan ini. Petaninya didoakan, buruh taninya didoakan, pedagangnya didoakan, yang masak didoakan. Jadi kita bisa makan sepiring nasi itu karena telah melibatkan hamba-hamba Allah yang sangat banyak. Maka semuanya dimohonkan kepada Allah agar diberikan keberkahan oleh Allah. Itu contoh ketergantungan kita kepada makhluk yang lain, kepada orang lain. Di sehebat apapun orang tidak bisa sendirian. Kemudian hadis yang ke-13. Ini hadis yang terakhir dalam bab ini. An Abi Darda, diriwayatkan dari Abi Darda. Nama aslinya Uwair bin Uwair radhiyallahu anhu, yaitu Uwaimirin radhiyallahu anhu. Ini nama panggilannya Abi Darda, nama aslinya Uwaimir. Qala, Abi Darda berkata, Sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, Abaguni, carilah kalian semua untukku abdu'afa'a, orang-orang yang lemah. Fa innama tungsoruna, maka sesungguhnya kalian ditolong, wa turzakuna, dan diberi rizki, bidu'afaikum, sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang bagus. Jadi hadis yang ke-13 ini senada dengan hadis ke-12 tadi, bahwa dalam hidup ini kita selalu membutuhkan orang lain, ya. Selalu membutuhkan orang lain. Kita dianggap kaya itu karena ada yang miskin. Kita dianggap kuat karena ada yang lemah. Kita dianggap pintar karena ada yang bodoh. Begitu seterusnya. Maka Nabi berpesan kepada kita, tolonglah aku untuk membantu orang-orang yang lemah. Ya. Jadi Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk bersama-sama membantu orang-orang yang lemah. Baik lemah ekonominya,
lemah status sosialnya, lemah imannya, maupun lemah ilmunya. Semuanya harus kita bantu. Yang lemah ekonominya kita bantu supaya kuat. Yang lemah ilmunya kita bantu supaya pintar. Dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwa kita-kita dapat pertolongan dari Allah, dapat rizki dari Allah, itu karena masih ada orang-orang yang lemah. Kalau sudah tidak ada orang lemah, barangkali kita akan sulit mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau sudah tidak ada orang yang lemah, kita akan sulit mendapatkan rizki dari Allah. Maka ketika seseorang diwajibkan bayar zakat, itu sebenarnya kalau melihat dari hadis ini, Allah itu ingin memberi rizki kepada orang fakir 2,5%. Tapi rizki itu dilewatkan kepada orang kaya. Orang kaya dititipi harta oleh Allah supaya yang 2,5% diberikan kepada fakir miskin. Sisanya upahnya. Di upahnya jauh lebih banyak. Sebenarnya Allah ingin ngasih rizki kepada fakir miskin. Tapi rizkinya dilewatkan tangan-tangannya orang kaya. Nah, Allah memberi imbalan kepada orang kaya jauh lebih banyak daripada yang harus diberikan kepada fakir miskin. Yang diberikan kepada fakir miskin cuma 2,5%, sisanya buat yang kaya. Seandainya kita mikirnya seperti itu, maka bayar zakat itu menjadi tidak sulit. Membayar zakat itu menjadi sesuatu yang ringan. Kenapa? Karena kita dengan membayar zakat itu dapat upah yang jauh lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Jadi sebenarnya Allah ingin memberi rizki kepada fakir miskin yang hanya 2,5%, tapi rizkinya itu dilewatkan kita. Nah, karena ada 2,5%, kita dapat yang 97,5%. Nah, jadi yang kaya dapat rizki jauh lebih banyak disebabkan ada yang miskin. Maksudnya begitu. Maka sekali lagi, mari dalam hidup ini kita untuk saling peduli, ya, saling peduli karena manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Sehebat apapun dia perlu bantuan orang lain, perlu pertolongan orang lain, maka kita harus saling menghormati, saling menyayangi dan menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan profesinya. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.